dilakukan tindakan gelas lambung. Pertama, saya akan mencuci tangan terlebih dahulu. Habis mencuci tangan, saya akan menggunakan alat sudah lengkap. Lanjut menggunakan handscoon. Cuci tangan udah ya? Udah tadi. Udah. Nggak usah lah. Pakai aja. Ini mungkin yang sebelumnya belum diajarkan. Ini opsi, kalau teman-teman mau pakai boleh, kalau nggak dipakai ya silahkan cari yang paling mudah, yang penting pemeriksaannya ya. Lanjut. Selanjutnya saya memeriksa area hidung pasien apakah terjadi sumbatan atau tidak. Seperti itu saja, teman-teman tidak akan terlihat optimal. Kalau teman-teman punya spekulum nasal, udah pernah tahu spekulum nasal? Nggak pernah penvis kan? Gini Pak. Ya gitu Gini boleh, ya? gitu juga. Lalu kalau misalnya ini Ini bergoyangan, lagi cek kalau nafas misalnya ya, cek guys. nafas, lalu di sebelah sininya juga dipastikan lagi, tapi harus dipastiin yang mana yang lebih kuat Ya, untuk tuh. nafasnya. Jadi harus dilihat pergerakan dari tisunya, ya. Kalau dia bergoyang yang lebih kuat, berarti itu yang lebih paten. Tapi kalau dua-duanya sama saja, terserah kalian. Mau kanan boleh, mau kiri boleh gitu ya. Yang paling optimal adalah yang paling dekat dengan perawat. Jadi nanti kita harus gunakan ini, posisinya baiknya memang bersih ya, atau steril kalau perlu gitu ya. Jadi nanti yang bagian tajam atau lancip akan masuk ke dalam lubang hidung ya. Kemudian nanti dibuka, baru kelihatan polip di bagian dalam ya. Nanti kalau sudah dibuka, setelah dikeker-keker pakai pen light, nyabutnya jangan ditutup dulu baru dicabut. Karena nanti kalau kamu tutup dulu, ada bulu hidung atau rambut hidung dicabut. Dan itu sakit bukan main. Nanti cobain ke satu-satu. Jadi teman-teman kalau pakai spekulum nasal, ketika masuk ke lubang hidung kan buka nih. Ini nggak sakit sih, maksudnya ke pasien juga ya. Kita kasih tahu aja masuk alat ya. Terus nanti kalau sudah, lepasnya tetap baru tutup. Jelas? Jadi kurang lebih seperti ini. Jadi yang terjauh dulu masuk ke dalam hidung pasien. Tapi masuknya jangan dibuka ya. Jadi tutup posisinya. Masuk, kemudian kita buka. Ini dia Nggak ada lubangnya. emang nggak bolong. Masuk segini nih, agak dalam sedikit. Ya. Masuk, terus nanti dibuka. Kemudian baru kita bisa teker. Kalau gini doang, nih, terus bukanya lepasnya. Bentar ya Pak. Bisa ikut dia. Bukanya tetap begini, baru tutup. Jelas ya. Nanti lakukan pada lubang yang satunya, buka, baru kita lihat. Buka, dilepas. Nah ini jangan gini pasien ya. Lepas dulu baru tutup. Nah, nanti kan pasien mah gampang gitu ya. Nah jadi teman-teman, ini membantu kita membuka bagian septum lebih luas sehingga bagian dalam bisa terlihat polipnya. Kalau cuma keker-keker gini dong mau ngelihat apa? Upil. Besok-besok Gitu ya. mau tripod dah. Tunggu. Nah ini dilakukan kalau misalkan tadi pasiennya tidak sadar. Oke? Buangnya jangan ke situ, buangnya ke bengkok yang kedua. Kan ada dua, satu buat sampah, satu buat instrumen. Jadi jangan disatuin sampah sama instrumen, nanti instrumen kita kebuang. Oh, Ya? gitu. Iya. Jadi bengkoknya harus dua, itu alasannya satu buat sampah yang BHP, plastik, yang satu buat instrumen. Dan yang instrumen itu harusnya langsung direndam pakai cairan desinfektan. Sudah pernah? Yang jadi buangnya tetap simpan ke bak lagi, baki biasa. Jelas? Jelas. Lanjut. Paten gak nafasnya kanan dan kiri. Langsung. Cek lagi pulang dari. Boleh kalau mau nyoba. Nggak usah deh, tadi kan Ya Bapak udah. Kan udah Udah cek dan nafas. udah. Misal kalau misalnya sebelah kanan yang paling kuat berarti akan dipasang sebelah itu. Terus pastikan juga area hidung pasien itu dalam keadaan bersih. Setelah itu langsung memakai perlak di area dagu. Udah digulung malah dibuka. Iya maaf Bapak. Jadi gimana? Kenapa saya gulung? Gini biar rapi. Iya biar rapi. Jadi pakai nursing art kalau lagi praktek. Perawat itu harus punya nursing art ya. Jangan blak.
Ya, seninya mana? Dan lanjut Pak. Selanjutnya menyiapkan selang NGT terlebih dahulu. Posisi pasien sudah semipolar belum ya? Kalau sudah berarti aman. Tapi kalau belum atur pasien. Bentar. Sebelum NGT apa dulu? NGT-nya steril apa bersih ya? Bersih. Ya maksudnya nggak yang pakai handphone steril dan lain-lain kan? Beda sama kateter gitu ya yang harus agak steril. Jadi tapi tetap kita harus perhatikan ini kebersihan. Jadi artinya ketika dibuka jangan terkontaminasi sama area yang lain. Jadi kita siapkan dulu alat-alat yang lain. Contoh misalkan komnya sudah terisi air belum? Isi dulu dengan air atau dengan NaCl ya komnya. Nah itu kalau tadi ada speed 20 cc bisa ditarik pakai speed 20 cc. Kalau nggak ada enaknya pakai double spike ya. Tahu double spike nggak? Saya lupa nama mereknya, nama ininya. Itu loh yang biru yang buat tusuk cairan infus atau double spike. Jadi yang dia punya lancip dua-duanya, bagian atas sama bagian bawah. Itu kan cepat ya? Pasti tahu, cuma namanya aja beda-beda ya. Lanjut. Yang pertama, ukur terlebih dahulu selang NGT-nya dari bawah telinga sampai ke pucuk Puncak. enggak, apa? Cuping hidung sampai ke cuping hidung, lalu dari cuping hidung ke kok jadi ribet ini? Bulu nggak salah Pak, balik. Harusnya di tangan ini ya. Dari cuping hidung, lalu dari cuping hidung ke esophagus. Oke, ada masukan buat mengukur? Betul? Betul lokasinya dari Bawah telinga. apa ini namanya? Telinga bagian bawah ke cuping. Cuping itu di sini sebetulnya ya, ini ya puncak gitu ya. Terus udah gitu ke prosesus betul. Tapi masukan dari saya, jangan sampai teman-teman memasang NGT itu nempel-nempel. Pinjam. Jadi pastikan ketika mengukur NGT itu kita pakai garis plinking saja atau jari kita nih. Jadi perkiraan ini dari sini sampai sini, dari sini sampai sini gitu ya. Jadi dilihat di sini angkanya 45 misalkan. Berarti di 40. Jadi jangan ditempel-tempel ke sini. Kotor baju pasien gitu ya. Tadi kan kita harus perhatikan kebersihan ya. Terus habis itu apa lagi? Kalau Berikan gel. Oh, ditandain boleh. Tandain boleh pakai mikropor atau kalau apa NGT baru kan ada angkanya ya. Kalau dia pas di angka sih kita ingat-ingat aja angkanya. Kalau di 45, 55 nggak usah ditandain boleh. Tapi kalau kebetulan ada di antara tuh di tengah-tengah di antara 55 ke 45 misalkan, kalian tandain. Boleh pakai mikropor, boleh pakai spidol ya kalau ada. Terus apa lagi? tadi harusnya kasarnya disiapin dulu. Pakai Terus cara. apa? Terus Terus ini pakai kasar. nih kasar. Gimana? Yang biasa aja dulu, yang biasa. Biasanya gimana? Di tangan. Dia tahu nggak ditaruh di sini? Ya. Kayak gini. Lalu ini dan terus pasiennya kan nggak sadar, bantu untuk Ya, segitu aja mas. segini aja. Nah, lalu kalau misalnya udah setengah, bantu pasien untuk buka mulut untuk melihat apakah selang NGT-nya itu tidak berkumpul di mulut. Oke. Nah, lalu bantu untuk fleksi kepala pasien, lalu masukkan kembali sampai tanda yang sudah ditandai. Tuh. Kalau pasien sadar sebelum menelan ya. Ya. Ya, terus Lalu setelah itu di ininya dimatiin, diklem terlebih dahulu. Lalu sebelum ini boleh Pak pakai udara? oh, Oh boleh. Lalu karena misal pura-puranya udah disiapin udara, berapa Pak? 20 sampai 30 dah. Eh, misal di ini terus di
ditaruh di esopagusnya, lalu di Esophagus? di apa? Tridis apa? Processus, iya itu. Di epigastrium ya, tepatnya. Terus habis itu dicek adanya udara atau enggak sampai bunyi duk. Cobain. Praktekin telinga. Set. Kayak gini. Terus Simpan. gini. Mau di bawah, di atas perlah atau di bawah? Boleh Oh, di bawah. perlah. Terus Kayak gini. Ininya dibuka terlebih dahulu. ini harus bisa sendiri ya. Kalau emang nggak ada asisten kita harus sendiri. Tapi kalau misalkan ada asisten ya sama asisten. Saya biarin aja dulu sendiri. Yuk. Duk gitu. Ya, jadi pemberian tekanannya harus cepat, jangan set, nggak akan kedengeran. Jadi harus cepat. Oke? Nah, kalau misalkan cara kedua, Cara kedua bisa menggunakan gelas yang berisi air. gelas atau kom yang isi air ya. Kita masukkan ujung dari NJT-nya itu ke dalam sini. Kalau misalnya bluk itu masuk ke paru-paru, kalau misalnya enggak berarti dia udah berhasil masuk ke lambung. Kalau bluk harus diapain kalau masuk paru? Iya. Di posisi Di ya, posisi. mundur lagi, masuk lagi. Jangan sampai lepas, pokoknya mundur lagi setengahnya baru masuk. Terus habis itu? Terus yang kedua bisa menarik cairan lambung, terus menaruhnya di kom, misal di kom, terus habis itu pakai kertas lakmus. Oke, kalau mau diperiksa ya, kalau perlu diperiksa, silakan periksa. Tapi kalau nggak perlu periksa pakai kertas lakmus juga nggak apa-apa. Tergantung kebutuhan pasien. Terus kalau misalnya sudah masuk berarti difiksasi. ya, kalau sudah jelas masuk ke cairan lambung, silakan difiksasi. Udah bisa pakai itu? Ini atas kan yang ininya ya. Nah. Di tengah aja. Di tengah sini. Iya. Nah, terus diputar. Nah, putar. Putar dulu. Putar gini. Ya. Gini. Nah, kalau yang pakai yang panjang ya putar-putar doang ya. Tapi kalau yang pakai dua kayak gini, ya kalau sudah masuk nanti, ya yang satu itu diputarnya satu kali dulu. Jadi nanti dibikin rapi, ya. Satu kali ke sini karena udah kena ini jadi kelipat ya. Baru nanti ke sini satu. Nah ini juga sama, diputar satu kali, ya. Terus baru nanti ke sini. Nah, gitu ya. Nah, jadi nanti harapannya ini lurus, bagus, gitu, rapi, gitu ya. Nah, jadi kalau kayak gini, dia nggak akan ngegulung-gulung terlalu banyak di bagian bawah, ya. Apalagi kita tadi udah punya penanda pakai mikropor, tambah lagi ngegulung-gulung makin tebal di sini, ya. Nah, jadi boleh pakai yang kakinya dua atau pakai yang satu tadi diputar. Oke? Fiksasi seperti ini. Selanjutnya langsung masuk ke irigasi lambung. Yang pertama, ini kan seharusnya diklaim dulu. Kita udah nggak klaim barusan itu. Enggak kan ini mau disambungkan ke sini dulu. Enggak deh, iya maaf Pak. Yang pertama, memasukkan terlebih dahulu 200 ml. Ya, siapin cairannya 200 ml di gelas, ya. Atau setengah dari pelabot udah keluar semua, gitu ya. Pakai double spike atau tadi Transofik ya. Kemudian habis itu baru dimasukkan. Pakai apa dimasukkannya? Squid 50 cc. Dibuka dulu bagian atasnya. Oke. Sama kayak kalian ngasih makan ya. Harus Harus lebih ambil. tinggi daripada pasiennya. Ya. Masukin. Masukin. Nah, hati-hati kembung. Kalau kalian mau masukin pertama, harus dikunci dulu. Kunci dulu, pegang dulu sama kamu sama tangan yang satunya. Masukin dulu isi airnya 50 cc. Nah, ada isi airnya, baru dibuka, baru diisi. Jangan dibiarkan dia buka, lepas kayak tadi. Kalau kayak gini, air baru masuk, udara ikut masuk nggak? Nanti jadi kembung atau flatulence. Ya, jadi pastikan yang masuk adalah air dulu. Paham? Seberapa banyak tadi? 250. Oke? Masukkan. Terus habis itu diturunkan secara perlahan. Terus kalau misalnya udah habis di sininya langsung diklaim. Betul. Terus udah selesai dicabut. Kalau sudah selesai, kalau pasiennya keracunan, berarti harus langsung masuk ke urin. Ada satu yang kelewat sebetulnya. Bagusnya kalau mau gastric cooling atau gastric lapas, pasiennya dimiringkan ya posisinya. Jadi pasiennya setelah pasangan GT tuh kan semipolar posisinya.
rubah posisi jadi miring. Miring mana? Miring kiri. Ya. Jadi miringin dulu pasien baru dilakukan bilas lambung. Paham? Ya. Dan ini lambung yang tadi gini tumpah. Jadi dia naik lagi ke esofagus, reflux atau ke usus, gitu ya. Jadi harus miring kiri. Oke? Sok, lakuin. Sambungin ke situ. Langsung disambungin. Ya, ini cerita miring kiri ya. Lalu ininya kurang-kurangnya ditaruh di Ditaruh. bawah. Ditaruh dan ditunggu, jangan ditinggalin. Karena kalau pasien keracunan, ya kita harus masukkan lagi sampai bahkan sudah. Nah bahkan ini bahkan dulu aja lah. Ya bahkan kalau misalkan pasiennya tadi harus cepat, kalau perlu kita bantu aspirasi. Ya, jadi pasien masuk 200, kemudian kita alirkan gravitasi. Kalau misalkan lama kita aspirasi dulu, biar cepat. Nanti baru sambungkan ke urin bag. Kalau dia keracunan. Tapi kalau dia perdarahan, dia tidak langsung disambungkan. Jadi kalau dia pendarahan ya sudah, tunggu dulu, klaim dulu 1 sampai 3 menit atau 3 sampai 5 menit tadi. Ya paling lama 5 menit gitu. Tunggu dulu, gitu ya. Sambil kita nyiapin yang lain buat pencucian yang kedua atau cooling yang kedua. Paham? Nah, kalau heat stroke tadi tuh heat stroke ya itu harus agak lebih lama, 3 sampai 5 menit itu heat stroke, dibiarkan dingin gitu ya. Kalau sudah buang. Nanti ganti lagi. Tadi kalau pendarahan berapa cc? 500 sampai 700 ya, biar lebih dingin. Oke? Yuk. Silakan lanjutkan ke, kalau sudah selesai, sudah bersih, apa yang dilakukan? Dievaluasi Evaluasi. warnanya, Warna, banyaknya berapa? banyaknya berapa ya? Sama yang dimasukkan. Betul. Terus apa lagi? Terus kalau misalnya udah apa sih namanya, cairannya udah bening, berarti dicabut. Nah, ini kita cabut jangan keracunan gitu ya. Terus dia di gastric cooling gitu ya. Dia biasanya perlu istirahat dulu atau puasa dulu beberapa jam gitu. Dan biasanya makanannya bertahap, nggak langsung yang kompleks yang besar-besar gitu ya. Jadi dia yang padat gitu ya. Biasanya lunak-lunak atau cair-cair. Jadi gunakan dulu terapi nutrisi jika diperlukan. Paham ya? Jadi kalau sudah ya baru lepas. Oke? Nah, gitu cakep. Ini taruh sini ya. Kombinasi. Baik Bapak, ini sudah saya lakukan. Nanti saya akan 5 menit sekali akan mengobservasi apakah cairan Bapak sudah keluar keluar di dalam urin bag ini atau belum. Selamat beristirahat. Saya izin kembali ke ruang. Oke, baik. Terima kasih Ana, tepuk tangan untuk Ana.